Ternyata masih banyak orang di Indonesia yang mengatakan bahwa gempa Megatrust hanyalah berita hoak, berita bohong, berita dusta belaka. Ini kami baca di beberapa komentar, di beberapa video yang kami upload di dalam channel Al Mu'allim Center. Ternyata masih banyak orang yang mengatakan bahwa gempa Megatrust hanyalah akal-akalan, hanyalah berita bohong, berita hoak. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Mu'allim akan menjelaskannya. Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adanya berita gempa Megatrust itu sudah sejak lama. BMKG sudah memberikan wanti-wanti. Bahkan tadi malam, yaitu hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2024 telah terjadi gempa di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa berita dari BMKG itu sangat valid. Sangat valid karena memang pemerintah kita sudah memiliki alat pendeteksi. Alat pendeteksi gempa ini sudah disiapkan. Dan alatnya standar internasional, alatnya sangat valid. Di samping itu juga ada beberapa ulama dan kiai yang mendapatkan isyarat lewat mimpi bahwa akan terjadi gempa. Gempa ini Masya Allah sangat dahsyat. Dan tidak ada orang-orang yang merasa aman daripada gempa kecuali orang-orang yang merugi. Karena di dunia ini hanya ada dua jenis orang. Yang pertama jenis orang-orang yang akan beruntung, dan yang kedua jenis orang yang akan merugi. Sehingga Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat yang ke-99 menegaskan bahwa fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Fala ya'manu makrallah, tidak ada orang yang merasa aman daripada makarnya Allah. Illal qaumul khasirun, kecuali kaum. Kaum ini adalah sekelompok orang al-khasiruna yang rugi. Oleh sebab itulah hanya orang-orang yang merugi saja yang tidak percaya adanya berita yang sangat valid. Berita dari BMKG dan juga berita ini isyarat dari beberapa kiai dan ulama yang arif billah. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, walaupun toh misalnya ini gempanya ada di Selat Sunda, ada di Kepulauan Mentawai dan Siberut, tetapi titik-titiknya ini mengitari seluruh Nusantara. Karena gempanya sudah ada di wilayah utara mulai dari Jepang, kemudian Taiwan, kemudian kemarin ada di wilayah timur, dan sekarang ini mengelilingi seluruh pulau di Indonesia. Karena pulau di Indonesia ini adalah kepulauan yang diselimuti oleh samudra, oleh lautan. Sedangkan gempanya terjadi di tengah-tengah laut. Apabila buminya amblas, maka air laut itu pasti akan naik. Ini kalau terjadinya besar, maka bisa terjadi tsunami. Oleh sebab itulah sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, terutama saudara-saudara kami yang berada di pinggir-pinggir pesisir pantai Laut Selatan. Mulai dari daerah Sumatera, ya Sumatera ini bagian barat, yang di pinggir Kepulauan Mentawai, Siberut, sampai menuju ke daerah Sumatera Selatan dan Lampung. Yang ada di pinggir-pinggir pantai, hendaklah perbanyak zikir dan doa. Kemudian saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa, mulai dari barat Cilegon, ya Cilegon ini, kemudian sampai menuju ke selatan, ya daerah Pandeglang. Pandeglang daerah-daerah yang ada di pesisir pantai. Kemudian menuju ke arah timur, ya di pesisir daerah-daerah Lebak, Banten. Kemudian sampai ke daerah di Sukabumi yang pesisir pantai Sukabumi. Terus ke timur, ya Bandung Barat,
Bandung Barat bukan Bandung Barat, tapi Bandung wilayah selatan di pesisir pantai. Seluruh daerah Bandung yang di pesisir pantai yang ada di Cianjur bagian barat, bagian selatan. Jadi Cianjur, Bandung bagian selatan, kemudian Garut bagian selatan, pokoknya yang memiliki pantai-pantai selatan. Ya, kemudian sampai ke Ciamis, ya Ciamis, Banjar, Pangandaran ini, kemudian sampai ke Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah menuju ke daerah istimewa Yogyakarta sampai ini sepanjang pantai selatan. Sampai ke timur. Ke timur ini daerah-daerah Jawa Timur yang pesisir pantai. Ya bisa daerah-daerah pesisir pantai, pokoknya lah sampai Banyuwangi. Semuanya muter, bukan hanya daerah di pesisir pantai selatan. Karena kemarin juga terjadi gempa di wilayah utara. Kemarin sudah terjadi gempa di wilayah utara, yaitu di Bawean sampai Gresik sampai Tuban, ya bahkan sampai di Sarangrembang getarannya. Ini sudah di daerah utara saja sudah ada gempa. Di wilayah Bawean ini kan satu pulau lepas pantai, di utaranya Gresik. Itu terjadi gempa, kemudian di Gresiknya sendiri, kemudian Lamongan, Tuban. Ini merasakan gempa getaran yang luar biasa, dahsyat. Oleh sebab itu sekali lagi saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perbanyaklah zikir dan doa. Karena tidak ada orang yang merasa aman, nyaman daripada makarnya Allah, dari amukan alam. Allah yang menciptakan seluruh alam. Jika manusia ini diberikan nasihat melalui manusia, masih saja bebal. Kemudian Allah memberikan nasihat melalui ayat-ayatnya, baik ayat yang nampak, yang tersurat maupun yang tersirat. Tetapi manusia masih bebal hatinya. Maka Allah akan memberikan peringatan kepada manusia menggunakan alam. Dan orang-orang yang bebal hatinya masih saja tetap bebal. Walaupun toh terjadi gempa, bencana alam, bahkan tsunami, alam ngamuk karena atas perintah Allah. Manusia yang bebal hatinya tetap bebal, tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau menyadari dosa-dosanya, karena memang hatinya sudah bebal. Oleh sebab itulah sekali lagi tidak ada orang yang merasa aman nyaman daripada gempa megatrust kecuali oleh orang-orang yang merugi. Sedangkan orang-orang yang beruntung akan senantiasa waspada dan siap siaga mempersiapkan segalanya. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.